الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan sabarnya kita ya sama-sama duduk di masjid yang mulia ini, walaupun dengan sekian kesibukan ya di rumah kita masing-masing ya, tapi alhamdulillah kita bisa sama-sama kembali bermajlis. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majlis-majlis ilmu. Dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajju." Yang artinya barang siapa yang mendatangi masjid tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Namun ini tentunya bukan berarti gugur kewajiban haji kita lah, tetap wajib begitu. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Di barang siapa atau tidaklah berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul orang-orang di satu masjid dari masjid-masjid Allah, lantas kemudian saling mengajarkan agama, saling mengajarkan Al-Quran di antara mereka, melainkan dengan sebab itu akan turun kepada mereka as-sakinah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para malaikat akan berkerumun ya menaungi mereka, bahkan mereka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
di majelisnya para malaikat di langit sana. Jadi subhanallah, keutamaan yang luar biasa. Ya. Tapi yang kita saksikan, seringkali orang ketika diajak ke majelis ta'lim, ke pengajian, bilangnya ya lagi sibuk. Ya, sehingga seolah-olah orang yang ngaji itu pengangguran semua. Orang yang datang ke majelis ilmu itu pengangguran semua. Ya. Ya, kita semestinya dalam hari-hari kita, ya, atau minimal sekali sepekan dari hari-hari yang kita lewati, kita hendaknya mendatangi majelis-majelis ilmu. Jadi kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa tadi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri, mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang ahamiyatut tauhidi wa fadluh. Itu tentang keutamaan tauhid dan pentingnya tauhid itu sendiri. Kalau tidak salah, kita sudah membahas 3 poin ya dari pembahasan ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang keempat dari hal-hal yang menunjukkan tentang pentingnya, hal-hal yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid ini. Itu at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida fid dunya wal akhirah. Jadi tauhid itu adalah sebab seseorang bisa meraih keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi jika kita ingin meraih keamanan di dunia dan di akhirat, tauhidkan Allah. Esakan Allah dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Niscaya kita akan meraih keutamaan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman lantas tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Ya, petunjuk di dunia, begitu pula keamanan di dunia dan di akhirat. Makanya orang ya, kalau dia sudah betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu akan terasa aman, terasa tenang. Karena dia yakin dengan perlindungan Allah. Ya, apapun dia misalnya mendatangi satu tempat yang rada-rada angker, dia punya doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dia merasa aman karena Allah akan menjaganya dengan membaca doa itu. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang senang dengan perkara-perkara kesyirikan. Ya. Senang dengan jimat-jimat, percaya dengan khurafat-khurafat. Ya, sehingga seringkali itu menjadikan hidupnya enggak tenang. Percaya dengan tatoyur. Ya, misalnya dia mau berangkat ke Sampit. Ya, pas misalnya sudah lewat ujung Pandaran, tiba-tiba dia mengalami apalah misalnya. Ya, sesuatu yang menjadikan dia, wah ini bahaya ini. Kalau saya lanjutkan perjalanan saya, kayaknya akan terjadi kecelakaan. Misalnya, balik lagi ke Kuala. Karena ada khurafat-khurafat yang dia yakini. Kadang-kadang seperti itu. Ya, dia meyakini, oh ini tempat ini ada penunggunya, ada ini. Sehingga masuk ke tempat itu takut karena merasa ini. Nah itulah kalau orang kurang percaya, kurang
ya tidak betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu jauh dari kata aman. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Ya, dia sudah mempasrahkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, maka disinilah keberanian itu akan ada pada dirinya, sehingga dia akan merasa aman. Ya, makanya manusia yang paling pemberani adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau orang yang paling kuat tauhidnya. Begitu pula para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim jami'an. Ya, pemberani semua. Lihat dalam jihad-jihad perang Mu'tah itu. Ya, kalau tidak salah itu 20.000 melawan 200.000. Sahabat cuman ya 20.000 atau kurang melawan orang Romawi yang 200.000. Ya, para sahabat nggak takut. Ya, mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang bertauhid seperti itu. Ya, maka tauhid itu akan memberikan keamanan kepada kita di dunia, begitu pula keamanan di akhirat. Aman dari apa di akhirat? Aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang kelima dari hal yang menunjukkan penting dan keutamaan tauhid itu sendiri, bahwasanya at-tauhidu sababu dukhulil jannah wan najati minan nar. Jadi tauhid itu adalah sebab seseorang akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia ikhlas, yang dia mengamalkan kandungan dari la ilaha illallah itu sendiri, dalam artian dia betul-betul mentauhidkan Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka untuk membakarnya. Ini tauhid. Ya, pentingnya tauhid ini para jamaah sekalian. Ya. Maka sebagaimana sering kita sampaikan, orang kalau sudah mati dalam keadaan bertauhid pasti masuk surga. Ya, asal mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, pasti masuk surga. Ya, bagaimana kalau maksiatnya banyak? Nah, itu kembali kepada kehendak Allah. Ya, ianya mati bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, tapi dosanya banyak. Maka orang seperti ini berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia langsung diampuni, langsung masuk surga selama dia bertauhid. Tapi kalau Allah berkehendak lain, bisa jadi dia dibersihkan dulu di api neraka, ya, dibakar sekian lama, tapi pada saatnya kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tapi banyak dosa besar yang dia lakukan. Ya. Tapi kalau orang sudah mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyetarakan Allah dengan makhluknya, sudah gak ada harapan. Haram bagi dia surga, tempat kembalinya adalah neraka. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, Allah haramkan bagi dia surga,
dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Nggak ada yang bisa nolong dia. Naudzubillah. Ini bahayanya syirik itu. Maka wajib kita hati-hati, jangan sampai terjerumus pada perbuatan kesyirikan. Kemudian yang keenam, dari hal yang menunjukkan penting dan keutamaan tauhid itu sendiri, bahwasanya at-tauhidu najatun min karbid dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid itu akan menjadi sebab seseorang akan diselamatkan dari kesusahan-kesusahan, dari keburukan-keburukan, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, at-tauhid mafza'u a'da'i wa awliya'i. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, tauhid itu akan menjadi tempat berlindungnya tidak hanya orang-orang yang bertauhid itu sendiri, bahkan orang-orang yang tidak bertauhid sekalipun, ketika mereka kemudian minta perlindungan, itu bisa jadi mereka akan dilindungi di dunia ini. Maka dikatakan, fa amma a'da'uhu fayunji min karbid dunya wa syada'idiyah. Orang-orang yang memusuhi tauhid itu sendiri, kadang dia diselamatkan juga dari mara bahaya di dunia ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal bar idzahum yusyrikun. Ini. Jadi orang-orang yang berbuat syirik sekalipun, kalau kemudian dia minta perlindungan dengan tauhid itu, dia akan dilindungi di dunia ini. Ini kita lihat ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang siapa? Tentang orang-orang musyrik, tentang orang-orang kafir Quraisy. Surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki. Apabila mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin itu sedang berada di lautan, terombang-ambing di lautan, di atas kapal, tertimpa badai dan seterusnya. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di sana mereka ini orang-orang musyrik, padahal di sana mereka dengan tulus minta kepada Allah agar diselamatkan dari mara bahaya itu. Kondisi mereka di mana? Di tengah lautan, badai menghantam. Maka mereka minta kepada Allah dengan tulus agar diselamatkan. Maka Allah pun menyelamatkan mereka. Padahal mereka ini orang-orang musyrik. Makanya lihat lanjutan ayat ini. Falamma najjahum ilal bar idzahum yusyrikun. Namun ketika mereka diselamatkan ke daratan, selamat dari mara bahaya di lautan, selamat sampai daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Jadi hatta orang yang masih berbuat syirik sekalipun, kalau dia tulus minta kepada Allah, maka di sana bisa jadi dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang memang betul-betul bertauhid, pastinya lebih utama untuk ditolong. Maka kata beliau di sini, wa amma auliya'u, adapun wali-wali Allah, maksudnya orang-orang yang bertauhid, fayunjihim min kurabatid dunya wal akhirah wa syada'idihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari kesusahan-kesusahan, dari keburukan-keburukan, dari mara bahaya di dunia, begitu pula di akhirat. Fahadhihi sunnatullah fi ibadi, maka ini adalah ketetapan Allah
subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Maka sungguh ya bala, mara bahaya, petaka-petaka itu tidak ada sesuatu yang paling hebat, paling besar pengaruhnya untuk menolak ya itu semua mara bahaya, petaka, musibah itu selain daripada tauhid. Ya. Walidzalika kana du'aul karbi at-tauhid. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ketika kita sedang dalam kondisi gundah gulana. Ya, ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi galau, bingung dengan apa yang menimpa kita. Di sana Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ketika galau, ketika susah, yang kandungan doa itu adalah tauhid. Ya, kandungan doa itu adalah tauhid. Diawali dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi para jamaah kalau punya kitab Hisnul Muslim, ya kitab doa itu bisa dicari. Doa ketika gundah gulana. Itu isinya doa itu tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid itu akan mengangkat segala mara bahaya, musibah, bala yang menimpa kita. Ya. Maka pemahaman sebaliknya, kesyirikan itu akan mengundang bala. Kesyirikan itu akan mengundang musibah. Kesyirikan itu akan mengundang malapetaka. Ya, maka hati-hatilah kita. Dan ini sudah banyak buktinya. Ya. Kemudian kata beliau, wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makruh illa farrajallahu karbahu bitauhid. Dakwah atau doa dari Dhinnun. Siapa Dhinnun? Nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari, 40 malam. Di sana beliau terus mentauhidkan Allah, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Kandungan doa ini apa? Tauhid. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Di Nabi Yunus merasa ya berbuat zalim karena meninggalkan kaumnya yang ingkar kepada Allah, kurang sabar dalam mendakwahi kaumnya sehingga ingin lari, tapi Allah ya takdirkan demikian kepada beliau. Maka di dalam perut ikan itu beliau terus mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dengan sebab itu Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, setelah 40 hari di 40 malam dalam perut ikan paus. Kenapa? Karena tauhid. Nah ini para jamaah yang bermuliakan menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid itu adalah sebab keselamatan. Ya, sebab keselamatan seorang hamba di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka tauhid. Pastikan kita ini betul-betul mentauhidkan Allah. Pastikan diri kita ini betul-betul jauh dari yang namanya kesyirikan ini. Jangan dekat-dekat sama kesyirikan. Baik. Kemudian kata beliau, fala yulqi fil qurabil idham illa syirk. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang paling banyak yang menjerumuskan, yang paling banyak mengundang bala, petaka, musibah selain daripada kesyirikan. Wala yunji minha illa tauhid, dan tidak ada yang menyelamatkan dari bala, musibah, petaka itu kecuali adalah tauhid. Fahuwa mafza'ul khaliqah wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyatuha. Maka sungguh tauhid ini adalah sumber keamanan,
adalah benteng, ya, tempat bersandarnya para hamba. Nah, ini poin yang keenam. Jadi tauhid apa? Sebab keselamatan seorang hamba dari segala, ya, malapetaka, musibah, keburukan-keburukan baik di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Kemudian yang ketujuh, dari hal-hal yang menunjukkan pentingnya dan keutamaan dari tauhid ini, bahwasanya at-tauhidu huwal hikmatu min khalqil insi wal jinni. Jadi tauhid itu adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jadi keberadaan kita di dunia ini, keberadaan kita di atas bumi ini sebagai manusia, bahkan jin sekalipun, itu karena tauhid. Karena tauhid. Ya. Karena memang tugas utama kita di dunia ini sebagai hamba-hamba Allah yang dibebankan syara'nya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas terbesar kita. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah, kita berada di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 59, ayat yang mungkin sering kita dengarkan. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Para ulama menafsirkan liya'budun ay liwahiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diciptakan, keberadaan kita di muka bumi, tujuan utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah dalam segala amal ibadah yang kita lakukan. Itu tujuannya. Ya. Kemudian kata beliau, "Fama ursilat ar-rusul." Maka sungguh tidaklah diutus para rasul. Diutus Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, ya, Saleh, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ilyas, Dzulkifli dan seterusnya. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa para Nabi dan Rasul itu diutus? Untuk mengajak manusia kepada tauhid. Ya, itu misi dakwahnya para Rasul semuanya. Ya, semua. Dan ini kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya, bagaimana dakwahnya Nabi Hud, dakwahnya Nabi Saleh, semuanya mengajak untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk hanya menyembah Allah satu-satunya. Jadi itu, ya, kenapa para rasul, para nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla? Misi mereka untuk mengajak manusia kepada tauhid. Wala unzilatil kutub, dan tidaklah kitab-kitab diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali untuk menjelaskan kepada manusia tauhid ini. Diturunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Itu semua isinya mengajak manusia kepada tauhid. Ya, kalau yang asli, ya, maksudnya Taurat, Injil, Zabur. Kalau sekarang kan sudah diotak-atik oleh mereka. Maka lihat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu sejatinya dari awal sampai akhir isinya tauhid. Surah Al-Fatihah, ya, isinya tauhid. Menjelaskan kepada kita bagaimana, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
Rabb semesta alam. Ini tauhid apa? Yang menunjukkan Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Karena sesuatu zat itu dikatakan Rabb kalau memiliki 3 sifat. Itu mengatur, memberi rizki, dan memiliki segala-galanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki sifat itu. Di sini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menjelaskan kepada kita sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ini tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Malik yaumiddin, tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ini tauhid uluhiyah. Itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal ibadah yang kita lakukan. Ketika Allah berbicara tentang surga dan neraka dalam Al-Quran, surga balasan bagi orang-orang yang bertauhid, neraka balasan bagi orang-orang berbuat kesyirikan, dan begitu seterusnya. Maka Al-Quran sejatinya itu adalah tauhid. Ya, maka dikatakan tidaklah diturunkan kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena tauhid ini, untuk mengajak manusia agar mengesahkan Allah satu-satunya, baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, begitu pula dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala syuri'ati syara'i', dan tidaklah disyariatkan kepada kita syariat-syariat ini, yang melainkan supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan kepada kita syariat salat. Di sana kita diajari tauhid, untuk kemudian hanya ruku, hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Disyariatkan kepada kita puasa, haji, dan seterusnya. Ya, haji di sana penuh dengan ibadah-ibadah yang mengajak ya kepada kita, mengajak kita kepada tauhid itu sendiri. Nah, jadi itu wala ujidal khalqu illa liyuwahhadallah wa yu'badu duna siwa. Dan juga bahkan tidaklah ya makhluk-makhluk ini diciptakan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya tiada, melainkan karena tauhid ini, melainkan agar mereka mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah yang mereka lakukan. Nah ini ya, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku, melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ya, berapa menit lagi? 6 menit. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang kita masuk pada pembahasan baru, itu tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kita dan sama-sama pahami bagaimana kandungan-kandungan ya makna keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Dan tentunya setiap muslim wajib memahaminya dengan pemahaman yang betul tentunya. Daliluha, pertama dalil tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah Ta'ala,
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan, begitu pula para malaikat, begitu pula orang-orang yang memiliki ilmu. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qauluhu ta'ala, begitu pula dalam ayat yang lainnya surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengetahui. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengilmui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dua dalil dari sekian dalil-dalil ya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Sudah ada ya? Itu. Ya, kita bahas maknanya. Apa makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah ini? Banyak ya makna-makna yang tersebar di kalangan masyarakat yang sebenarnya itu kurang tepat. Ya, seperti misalnya ada yang mengatakan la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kurang tepat. Ada juga yang mengatakan tidak ada hukum selain hukum Allah. Ini juga kurang tepat. Ya walaupun memang benar, maknanya benar. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah satu-satunya, benar. Allah satu-satunya menciptakan. Tapi ini untuk memaknai kalimat la ilaha illallah itu masih kurang tepat. Ya. Begitu pula la hakimiyata illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Memang betul kalimat ini, tapi untuk memaknai kalimat la ilaha illallah itu kurang tepat. Lantas kemudian apa ya makna yang tepat atau yang paling umum ya, dan ini juga masih kurang tepat juga, itu mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini juga masih kurang tepat begitu. Ya. Karena masih ada terlihat ambigu, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Bisa dimaknai dengan makna yang menyimpang kalau kita katakan seperti itu. Nah, jadi yang tepat apa untuk memaknai la ilaha illallah ini? Yang paling pas adalah dengan kita mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena di dunia ini sesembahan manusia itu banyak. Ya kan? Banyak. Berapa agama di dunia ini? Masing-masing agama ada Tuhannya. Bahkan Nasrani itu 3 yang disembah. Trinitas. Belum lagi agama-agama yang lain. Ya. Jadi sesembahan-sesembahan di dunia ini banyak. Tapi yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, ya, itu hanya satu. Siapa?
dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang tepat untuk memaknai kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Jadi kalau kita maknai dengan ini tegas, menunjukkan bahwasanya setiap ada kemudian ilah Tuhan yang disembah selain Allah, maka itu adalah Tuhan yang batil. Ya, sesembahan-sembahan selain Allah itu semuanya batil. Sesembahan yang hak, yang benar hanyalah satu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi